Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual 2.3, di mana kami para CGP akan melakukan kegiatan coaching. Saya, Hendra Jaya, akan berperan sebagai pengamat, akan mengamati kedua rekan CGP saya yang melakukan coaching terhadap Ibu Rosmarani sebagai coach dan Pak Armanto sebagai coach. Baik, Ibu Rosmarani. Iya, Pak. Sebelum melakukan coaching, kita akan berbincang-bincang dulu terkait kegiatan sebelum melakukan coaching. Pada kegiatan pertama ini kita akan mendiskusikan rubrik penilaian percakapan yang akan dicapai oleh Ibu Rani pada kegiatan coaching kali ini. Mungkin saya akan bacakan kembali rubrik penilaiannya, atau Ibu Rani sudah membacanya sebelumnya? Sebenarnya sudah tahu, tapi mungkin alangkah baiknya dibacakan oleh Pak Hendra supaya saya lebih paham lagi akan hal itu, supaya mungkin ada yang terlupa dari saya. Oh ya. Adapun rubrik penilaian yang akan Ibu Rani capai pada kegiatan coaching kali ini, yang pertama, topik dan tujuan. Harus mampu menggali apa yang menjadi topik dan tujuan sebentar yang akan dicapai terhadap Pak Armanto sebagai coachingnya. Kemudian mencatat poin-poin penting yang ada di dalam percakapan sebentar. Kemudian dukungan yang dibutuhkan terhadap coaching itu harus ada. Komitmen rencana tindak lanjut nanti setelah kegiatan coaching sudah dilakukan, kira-kira apa yang akan menjadi komitmen setelah itu. Kemudian kesimpulan dari kegiatan coach yang dilakukan ini, dan kalau ada misalnya tanggal pertemuan yang akan diadakan lagi selanjutnya, misalnya terkait berbincang-bincang kegiatan selanjutnya, itu bisa dicatat kembali. Dan saya akan mencatat poin-poin penting dari hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching yang dilakukan Ibu Rani terhadap Pak Armanto. Baik. Kemudian yang kedua ini, kompetensi coaching ini. Pada kegiatan coaching kali ini, Ibu Rani, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan? Kompetensi coaching kan ada 3. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Sebenarnya pada dasarnya ketiga-tiganya ini masih perlu saya kembangkan sebagai coaching, apalagi proses coaching ini sebenarnya hal baru buat saya. Mungkin sudah sering saya lakukan, hanya itu karena saya sebagai konselor itu beda dengan coaching. Jadi mungkin yang ingin saya kembangkan kali ini yang perlu kembangkan lagi ketiga-tiganya, tapi fokusnya ini mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Saya mungkin bagaimana sih mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coach saya itu untuk secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya, mungkin itu. Baik, yang akan dikembangkan ini Ibu Rani sebentar adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Secara ini kompetensi mana yang secara spesifik sebentar, karena Ibu Rani kan akan melakukan kegiatan coaching, secara spesifiknya yang mana yang Ibu Rani ingin saya observer sebentar? Karena tadinya kan saya yang ingin dikembangkan kompetensi itu kan mengajukan pertanyaan terbobot itu, jadi supaya sinkron. Jadi Pak Hendra mungkin bisa secara spesifik ini, karena secara keseluruhan kan akan diobservasi, tetapi secara spesifik mungkin bisa diamati bagaimana pertanyaan-pertanyaan sebentar, apakah saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbobot kepada coach saya. Jadi nanti ada masukan dari Pak Hendra yang bisa saya evaluasi pada diri saya, seperti itu. Kemudian sebentar, yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian indikator ketercapaian menurut Ibu Rani, indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot ini apa ini?
Kalau menurut saya sih yang saya pahami kan, mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah bagaimana kita sebagai coach Iya. mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berbobot, yang menggiring atau memancing, coachee untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sudah jelas ketika pertanyaan berbobot berarti jawaban dari coachee juga akan berbobot juga. Jadi menggiring-menggiringlah apa, jawaban-jawaban dari coachee itu tersebut. Jadi mungkin ketika saya mampu indikator keberhasilan dari kompetensi itu adalah saya mampu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, yang baik, yang secara spesifik itu berkualitas sehingga coach saya bisa dengan leluasa mengeluarkan gagasan-gagasan atau pendapat-pendapatnya dalam proses coaching nanti. Ya baik. Sekarang Ibu Rani akan melakukan coaching ini, jadi saya akan melakukan pengamatan terhadap coaching yang akan dilakukan Ibu Rani. Saya akan membuat catatan-catatan tersendiri terkait pengamatan saya. Sebentar, itu saya akan paparkan nanti setelah kegiatan coaching di pasca observasi ini. Baik, silakan Ibu Rani untuk melakukan kegiatan coachingnya terhadap Armanto. Baik, terima kasih Pak Hendra. Baik, selamat sore Pak Arman. Bagaimana kabarnya? Selamat sore ya. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana tugas-tugas di guru penggerak aman? Ya, cukup aman ya, tapi masih ada beberapa hal yang memang perlu diselesaikan. Iya, kayaknya kelihatan dari ekspresinya Pak Arman ketika saya tanya bagaimana tugasnya, langsung ada perubahan sedikit. Jadi bagaimana nih Pak Arman? Katanya ada yang mau kita diskusikan hari ini atau Pak Arman mau curhat-curhat ini? Mungkin ada kegalauan atau kegelisahan? Silakan. Sebenarnya ini lebih pada istilahnya diskusi seperti apa, artinya sebagai diskusi formal tidak, tapi biasanya lebih sering-sering saja. Oke. Lebih bagaimana saya bisa bertukar pikiran mungkin dengan itu terkait apa yang menjadi hal yang saya alami sekarang ini. Apa itu? Jadi ya lagi apa namanya yang lagi digalaukan atau dibikin gelisah nih terkait apa nih, Parm? Ya, sekarang ini kan dalam proses pelaksanaan guru penggerak ini, ya tentunya kan kita bersama kan minta banyak waktu. Iya betul. Ya ditambah lagi juga kan saya sebagai guru kan tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang lain. Dalam ini mungkin tanggung jawab terhadap melaksanakan pelajaran di sekolah. Ditambah lagi juga saya kan ada beberapa tugas juga yang dibebankan oleh sekolah dan memang itu harus saya laksanakan. Seperti itu. Jadi yang menjadi kegelisahan Pak Arman apa nih? Artinya guru penggerak ini masih berjalan kan? Mudah-mudahan masih berjalan. Terus sekolahnya ya sekolah juga harus tetap dilaksanakan. Rasanya tugas kita di sekolah tetap harus dipertanggung jawabnya kan. Jadi yang menjadi kendalanya Pak Arman apa ini? Kendalanya di sini kan kendala yang bagaimana juga sih, cuman bagaimana istilahnya bahwa saya dalam melaksanakan tugas-tugas yang cukup banyak ini istilahnya bisa terlaksana dengan baik. Ya, program guru penggerak bisa terlaksana. Kemudian tugas-tugas wajib kita di sekolah juga bisa terlaksana dengan baik. Oh, jadi mungkin apa ya, kesulitan manajemen waktu itu ya Pak? Mungkin seperti itu? Ya, mungkin lebih spesifiknya seperti itu, persoalan manajemen waktu. Membagi waktunya itu. Sebelumnya ini Parma sudah pernah tidak dihadapkan pada situasi yang sama itu, misalnya harus punya kesibukan yang lebih juga selain di sekolah. Sudah pernah ada pengalaman tidak sebelumnya? Kalau untuk pengalaman sebenarnya sudah ada pengalaman sebenarnya. Kemarin juga kan saya sudah sempat ikut namanya program PPG. Ya, kurang lebihnya untuk proses pelaksanaannya hampir sama juga dengan guru penggerak ini. Namun pada waktu itu juga, dan alhamdulillah
sekarang ini bisa terlaksana dengan baik. Intinya bahwa kemarin juga kan istilahnya proses PPG-nya kan cukup menyita waktu, tapi ya alhamdulillah bisa juga saya laksanakan dan tidak mengganggu tugas-tugas saya. Ya, baik. Jadi kalau waktu situasi PPG pelaksanaan PPG yang lalu, caranya Pak Arman supaya bisa berjalan kan hampir sama nih, hampir sama nih guru penggerak dan PPG. Cara Pak Arman mengatasi supaya PPG-nya juga jalan kan sudah selesai sekarang, PPG-nya jalan, tugas tanggung jawab di sekolah juga jalan, bagaimana waktu itu caranya? Kalau pada waktu itu saya ada beberapa hal yang saya lakukan. Pada waktu itu saya membuat catatan-catatan kecil yang isinya berupa jadwal istilahnya tugas-tugas yang saya akan kerjakan pada saat itu. Ini ada catatan kecil yang intinya bisa sebagai acuan untuk sebagai pedoman lah untuk bagaimana bisa mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Bisa dibilang apa namanya, membuat skala prioritas gitu ya Pak Arman? Ya. Terus kira-kira menurut Pak Arman cara yang dilakukan waktu itu untuk mengatasi hambatan itu waktu zaman PPG bisa tidak diterapkan di sekarang ini ketika Pak Arman melaksanakan proses pendidikan guru penggerak ini, bisa tidak diterapkan kembali? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir mungkin bisa. Cuman yang menjadi pertimbangan saya saat ini, artinya yang mengganjal dalam pemikiran saya, kalau saya banding-bandingkan dengan proses kemarin pada saat PPG itu kan, saya rasa untuk yang saya hadapi sekarang ini guru penggerak ini lebih rumit lah, lebih kompleks ya untuk persoalan tugas-tugasnya. Oh ya. Jadi kayaknya menuntut Pak Arman berusaha keras lagi nih. Kira-kira ada tidak cara-cara lain lagi yang bisa ditempuh? Kalau kemarin waktu PPG sudah bisa membuat skala prioritas, mungkin guru penggerak bisa lagi, tetapi ada cara lain lagi mungkin. Kira-kira ada tidak? Kalau yang kemarin itu saya membuat sebuah catatan tentang jadwal atau skala prioritas. Mungkin sekarang hal yang sama tetap saya lakukan seperti itu. Tetapi dalam menghadapi kondisi seperti ini, mau tidak mau lah kita harus mencari solusi yang baik, karena kita kan sudah masuk dalam lingkaran ini. Ya, sebagai seorang yang berusaha bertanggung jawab, tentunya mungkin yang saya lakukan lebih memotivasi diri saya, menyemangati, semangat lagi ya. Kemudian lebih tekun lagi lah dalam mengerjakan tugas saya. Betul karena kayaknya kalaupun memang pendidikan guru penggerak ini rumit atau misalnya kompleks tugasnya, kan itu sudah jadi komitmen kita dari awal, sudah mengikuti ini berarti harus berjalan keduanya. Mungkin butuh bantuan Pak Arman, atau ada tidak orang-orang yang bisa membantu Pak Arman gitu? Atau kalau misalnya selama ini kan di sekolah Pak Arman tadi bilang terlalu banyak tugas. Ada tidak misalnya orang-orang yang bisa membantu, artinya supaya kalau tugas-tugas di sekolah mungkin masih bisa dibantu oleh guru lain, atau bagaimana nih, ataukah di rumah ada yang bisa bantu? Sebenarnya untuk sekarang ini yang saya rasakan lebih membutuhkan semangat dari rekan-rekan, dari keluarga, semangat dari pimpinan. Betul. Kemudian untuk hal-hal yang saya lakukan berkaitan itu, mungkin persoalan tugas di sekolah kan biasanya mungkin bisa saya minta bantuan kepada rekan-rekan yang lain, tapi istilahnya bukan mereka yang mengerjakan, tapi ada hal-hal yang tertentu yang bisa mereka membantu bantulah saya, sedikit. Sedikit. Iya, karena kan
untuk melewati proses ini kan butuh juga apa namanya stamina yang fit. Jangan sampai semua hal Pak Arman yang kerjakan ngedrop lah begitu. Jadi sebenarnya Pak Arman ini sudah bisa memetakan, sebenarnya sudah bisa melewati tantangan yang sebelumnya. Ketika ikut PPG sama prosesnya dengan pendidikan guru penggerak hanya lebih kompleks. Pak Arman sudah menemukan strateginya kan tadi bikin apa namanya skala prioritas. Nah, jadi bagaimana selanjutnya nih Pak Arman dengan komitmen Pak Arman dengan guru penggerak ini bagaimana supaya berjalan guru penggerak, berjalan juga tugas tanggung jawabnya di sekolah. Mungkin dalam kondisi sekarang ini agar bisa saya mewujudkan atau melakukan komitmen yang saya akan lakukan agar permasalahan saya ini bisa terselesaikan, mungkin saya membuat jadwal-jadwal untuk pekerjaan tugas. Selain itu mungkin saya juga akan segera mengerjakan tugas menyelesaikan yang tertunda itu. Kemudian lebih berpikir positif lagi, semangat, artinya supaya lebih menyematkan menyemangati diri sendiri lah. Artinya kita bisa lewati ini, kita sudah melalui prosesnya sampai di sini, masa mau kendor begitu kan. Mudah-mudahan apa namanya perjalanan ini tidak sia-sia lah, mungkin begitu, harus ada motivasi dalam dirinya. Oke, jadi Pak Arman sebenarnya sudah ada gambaran-gambarannya. Terus bagaimana ini selanjutnya? Mudah-mudahan bisa berjalan lancar keduanya. Ada rencana lain selanjutnya nih? Kalau untuk rencana yang saya akan lakukan untuk mewujudkan komitmen itu, saya mungkin akan dengan sesegera mungkin lah tetap segera mungkin lah untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Iya, tetap semangat Pak Arman. Pokoknya apa namanya, saya yakin deh Pak Arman bisa melaluinya. PPG saja bisa dilalui, masa guru penggerak tidak bisa. Jadi harus menanamkan semangat dalam diri. Selanjutnya saya tunggu nih apa namanya, mungkin masih ada lagi yang mau diungkapkan ini Pak Arman atau sudah tercerahkan mudah-mudahan ya. Ini alhamdulillah dengan saya sudah bersyukur sekali dengan bertukar pikiran pada momen ini, pada kesempatan ini, dengan berdiskusi, bercerita tentang alhamdulillah sudah saya mendapatkan gambaran-gambaran ataupun arah-arah terkait apa yang saya akan lakukan dalam menyelesaikan permasalahan saya. Iya, terima kasih juga sebenarnya Pak Arman, diskusi kita ini juga bisa jadi pencerahan juga buat saya. Ada pengalaman-pengalaman baru lah tentang saya kan juga ikut itu guru penggerak, jadi bagaimana supaya bisa memanajemen waktu supaya tugas-tugas kita bisa berjalan semuanya tanpa ada hambatan. Terima kasih Pak Arman atas sharing-sharingnya sore ini, cerita-ceritanya. Nanti saya tunggu deh, maksudnya selanjutnya saya tunggu lagi cerita-cerita barunya Pak Arman, keberhasilannya mengerjakan tugas-tugas di guru penggerak juga bisa terlaksana tugas-tugasnya di sekolah. Terima kasih Pak Arman. Iya, sama-sama. Baik, berterima kasih. Iya, sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Saya tunggu nih apa namanya info-info baru dari Pak Arman atau pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih Pak Arman. Ya, oke, baik. Tadi kegiatan coachingnya sudah dilakukan oleh Ibu Rani terhadap Pak Armanto sebagai coachingnya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Ibu Rani. Dari hasil kegiatan coaching tadi, kira-kira indikatornya itu sudah tercapai atau belum? Baik, kalau menurut saya kan yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan terbuka. Menurut saya, kalau menurut saya ini kayaknya sudah tercapai meskipun secara tidak sepenuhnya, karena penilaian berbobot atau tidak itu tergantung penilaian orang masing-masing. Tetapi dari proses coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Armanto, saya sudah mampu membuat pertanyaan yang tadi intinya itu adalah bagaimana mengaitkan pengalaman Pak Armanto mengikuti PPG dengan bagaimana dia bisa memanage waktunya waktu itu, dan itu bisa dikaitkan dengan kegelisahan atau keresahannya sekarang dalam mengikuti guru penggerak ini. Menurut saya secara keseluruhan
mudah-mudahan sih sama sudah tercapai. Ya. Saya akan memaparkan sedikit catatan-catatan kecil saya yang hasil pengamatan kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Rani terhadap Pak Armanto. Tadi saya melihat kegiatan coaching ini sudah dilakukan dengan baik, sudah berdasarkan alur tirta di mana tujuan, identifikasi, rencana aksinya ini dan tanggung jawabnya memang sudah terpenuhi di dalam. Terlihat tadi memang Ibu sudah mengembangkan ini apa yang menjadi tujuan, mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang memancing dan menggiring peserta coachingnya ini. Terlihat di saat kata-kata ada misalnya membandingkan antara PPG dan CGP ini. Kemudian dari hasil itu Pak Armanto sendiri digiring untuk menemukan solusi di mana dia harus lebih bagaimana memanajemen waktu. Selanjutnya saya akan tanyakan lagi kepada Ibu Rani, ini yang tadi ini sudah dikembangkan, kira-kira masih ada lagi mungkin kompetensi yang akan dikembangkan untuk selanjutnya? Kalau menurut saya yang harus dikembangkan lagi selanjutnya pertanyaan terbuka masih, pertanyaan berbobot itu masih, karena menurut saya ini yang paling susah sih bagaimana kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang bisa secara maksudnya bisa direspon oleh coach kita dengan baik. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan berbobot itu kan jawabannya juga bisa berbobot juga dari coachingnya, sehingga memudahkan atau membuat proses coaching ini berjalan dengan lancar. Yang lain mungkin dikembangkan ini apa, mendengarkan aktif ini, karena pada dasarnya saya adalah orang yang aktif. Bagaimana saya bisa membedakan, karena peran saya sebagai konselor di sekolah, membedakan peran saya sebagai konselor dan coaching itu kan beda. Jadi sama-sama sih memang banyak mengajukan pertanyaan, tetapi kalau konselor itu kan lebih banyak ke pertanyaan masa lalu. Jadi saya ingin meningkatkan lagi, mengembangkan lagi kompetensi saya bagaimana bisa mendengarkan aktif, supaya jangan hanya saya yang terlalu aktif dalam proses coaching ini. Mungkin itu saja, Pak. Ya, terima kasih ini sudah melakukan kegiatan coaching. Semoga Ibu Rani ini bisa terus mengasah keterampilannya yang akan dikembangkan, yang mengajukan pertanyaan, namun selanjutnya nanti semuanya itu pasti akan dikembangkan secara bertahap. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.